Di dunia yang katanya adil, kematian datang tanpa alasan dan kadang tanpa suara. Mereka cuma anak-anak biasa yang suatu hari di tengah perjalanan sekolah diempas ke dunia yang bahkan gak pengen mereka datengin. Mereka pikir dia lemah, gak berguna, gak punya skill, jadi mereka ninggalin dia. Tapi mereka salah. Dia gak butuh kekuatan besar, cukup satu pikiran, dan semuanya selesai. Cerita dimulai di dalam sebuah bus wisata yang hancur, terdampar di tengah dunia asing. Tomochika dan Nora panik dan langsung mencoba membangunkan teman sekelasnya yang bernama Yogiri Takato, yang entah kenapa masih tidur lelap meski keadaan di luar udah kacau. Di luar, seekor naga jenis wyvern lagi ngamuk dan nyerang sisa-sisa bus mereka. Karena penasaran, Yogiri malah santai ngelempar konsol gamenya ke arah naga itu, yang bikin si wyvern tambah marah. Saat sang naga mulai nyerang, Tomochika yang ketakutan langsung meluk Yogiri. Tapi tiba-tiba aja naga itu jatuh dan mati di tempat. Tomochika jadi bingung, sementara Yogiri cuman balik main game, kayak gak ada apa-apa, bikin Tomochika makin kesel. Begitu suasana agak tenang, Yogiri nanya santai ke Tomochika soal apa yang sebenarnya terjadi. Tomochika pun cerita kalau waktu mereka lagi di bus karya wisata dan masuk ke sebuah terowongan, tiba-tiba mereka berpindah ke dunia lain alias isekai. Gak lama muncul seorang wanita misterius yang nyebut dirinya Shion, si Mardika. Untuk nunjukin kuasanya, dia langsung ngebunuh salah satu siswa yang ribut. Dan habis itu ngasih tahu kalau mereka semua dipanggil ke dunia ini buat jadi kandidat Mardika. Shion lalu ngasih sesuatu yang disebut gift ke para siswa, semacam kekuatan khusus yang ditandai dengan cahaya di tubuh mereka dan kemampuan buat ngelihat layar status. Tapi Tomochika, Yogiri, dan dua orang lainnya nggak punya cahaya itu. Shion bilang mereka nggak berbakat dan dianggap sebagai ternak, bisa dibuang atau dimanfaatin buat sumber sihir. Misi pertama mereka adalah ngalahin naga yang bakal datang dalam 1 jam. Seorang siswa bernama Yazaki Suguru yang dapat gift kuat, langsung ngambil alih komando dan nyuruh siswa yang nggak punya gift, termasuk Tomochika dan Yogiri, buat tetap di dalam bis. Mereka ini mau dijadiin umpan supaya siswa lain bisa kabur. Tomochika jadi shock banget waktu tahu teman-teman sekelasnya, bahkan sahabatnya sendiri, setuju sama rencana itu. Mereka semua akhirnya dikunci di dalam bus pas naga mulai mendekat. Habis dengar cerita itu, Yogiri malah santai nanya, apa ada colokan buat ngecas konsol dia? Dan pas Tomochika nanya apa yang dia lakuin ke naga tadi, Yogiri cuma jawab singkat, jatuh sendiri terus mati, tanpa nunjukin kekuatannya. Pas mereka keluar dari bus, 3 siswa lain yang bernama Higashida, Fukuhara, dan Hanakawa datang terbang. Mereka kaget banget ngeliat naganya udah mati. Tapi ternyata mereka punya niat buruk. Mereka pengen nangkep Tomochika. Higashida langsung nyuruh Yogiri buat nyerahin Tomochika. Yogiri bilang mau diskusi dulu. Tapi tiba-tiba aja dia langsung ngebunuh Higashida di tempat. Teman-temannya kaget. Dan Yogiri cuma bilang kalau Higashida mati karena dia nyuruh begitu. Nggak pakai lama, Yogiri juga bunuh Fukuhara karena bergerak tanpa izin. Hanakawa yang panik langsung pakai sihir penyembuh terkuat, tapi nggak ngaruh karena dua temennya udah mati beneran. Saat itu Tomochika baru sadar kalau naga sebelumnya juga mati gara-gara kekuatan Yogiri. Yogiri akhirnya ngejelasin bahwa dia punya kemampuan buat ngebunuh apapun secara instan, hanya cukup dengan menggunakan keinginan. Selain itu dia juga punya kemampuan pasif buat ngerasain niat ngebunuh yang ditunjukin ke dia. Jadi dia bisa ngebunuh musuh sebelum mereka sempat bertindak. Hanakawa yang udah putus asa akhirnya ngaku kalau ini bukan pertama kalinya mereka ke dunia ini. Mereka pernah dipanggil buat ngalahin Raja Iblis dan berhasil pulang ke bumi. Info ini jadi titik terang lah buat Yogiri. Ternyata emang bener ada cara buat balik ke dunianya. Dalam kondisi frustasi, Hanakawa nawarin diri buat jadi budaknya Tomochika dengan pakai kalung budak super langka. Tapi karena Tomochika nggak sengaja nyuruh dia buat menjauh, kalung itu pun aktif, terus dia mindahin kepemilikannya ke Yogiri. Hal itu bikin Hanakawa makin frustasi karena gagal jadi budaknya cewek cantik. Di sini Yogiri mutusin buat gak ngebunuh Hanakawa. Dia cuma nyuruh cowok itu buat pergi ke hutan, nyerahin semua barang berharganya, dan jangan pernah ngomongin kekuatannya ke siapapun. Setelah Hanakawa pergi, Tomochika nanya kenapa Yogiri ini mau ngelindungin dia, padahal bisa aja suatu saat nanti dia bakal ngekhianatin Yogiri. Yogiri cuma mikir sebentar terus ngejawab dengan wajah santai,
Ya mungkin itu karena opainya. Shin pindah ke istana Sion Sang Mahardika. Robot bawahnya yang bernama Omega ngelaporin kalau misi pertama para kandidat Mahardika udah pada selesai. Tapi 4 orang tewas. Sion awalnya mikir semua korban itu siswa tanpa gift. Tapi dia kaget pas tahu 2 dari mereka justru pemilik gift peringkat S, yaitu Yashida dan Fukuhara yang mati tanpa sebab yang jelas. Laporan itu juga nyebut soal kekuatan kematian instan, tapi Sion tetap kalem dan nyuruh Omega terus ngawasin. Sementara itu, Yogiri dan Tomochika sampai di sebuah kota. Pas mereka kesulitan komunikasi sama penjaga gerbang, muncul pria Jepang bernama Masayuki yang ngebantuin nerjemahin. Tapi begitu tahu situasi mereka, Masayuki ogah buat ngebantu lebih jauh. Waktu Masayuki mulai genit ke Tomochika, Yogiri nunjukin aura ngebunuh yang bikin Tomochika buru-buru ngajak pergi karena takut Yogiri bakal ngabisin dia. Yogiri agak tersinggung karena merasa dianggap kayak mesin pembunuh. Di dalam kota, mereka takjub sama suasana ala dunia fantasi. Seorang cewek bertelinga kucing yang bernama Mireille nyamperin dan nawarin bantuan gratis. Yogiri di sini curiga dan nanya kenapa dia bantuin mereka. Dan Mireille ngejawab, dia cuma pengen deket aja sama kandidat Mahardika. Tapi ternyata malamnya dia kerjasama sama bandit buat ngejebak mereka. Bandit-bandit ini nargetin kandidat tanpa gift buat dijual jadi budak. Pas para bandit nyerang, Tomochika udah bilangin kalau temennya kuat banget. Tapi mereka ini pada ngeremehin cuy. Akhirnya Yogiri nyuruh semua bandit di sekitarnya buat mati. Dan mereka semua pun langsung tumbang. Bandit yang berusaha buat kabur pun dibutain pakai kekuatan Yogiri sebagai sebuah penutup. Aksi mereka langsung dihentikan sama penjaga kota yang dipimpin Kapten Erina dan wakilnya yang bernama Josh. Erina curiga karena bandit-bandit itu mati mendadak. Tomochika pun nanya kenapa mereka nggak bantu dari awal. Dan Erina ngejawab mereka lagi nyelidikin jaringan bandit itu. Setelah Josh pastiin Yogiri dan Tomochika nggak punya gift, mereka pun dibiarin buat pergi. Di penginapan, Yogiri nyeletuk soal nyewa 1 kamar, bikin Tomochika langsung salah tingkah. Akhirnya mereka pun sepakat ngambil 2 kamar bersebelahan. Malamnya, Tomochika yang lagi bad mood dikagetin sama kemunculan hantu roh leluhurnya sendiri yang bernama Danora Mokomoko. Mokomoko bilang dia sengaja ngelindungin Tomochika dari gift karena takut Tomochika dikontrol Mahardika. Dia juga bilang misinya adalah ngebawa Tomochika pulang ke Jepang buat jadi penerus bela diri keluarga Danora. Dan mulai janjiin pelatihan. Besok paginya, Yogiri ketemu sama Kalestin, pramusaji penginapan yang ternyata juga informan handal. Yogiri minta bantuan, dan Kalestin berhasil nemuin lokasi teman-teman sekelas mereka, nyiapin alat penerjemah, item penyamar status, bahkan bikin charger buat konsol gamenya Yogiri. Tiket kereta ke ibu kota juga udah siap. Semua harta dari Hanakawa, Yogiri serahin ke Kalestin buat dikelola, dan Tomochika pun merasa makin gak berguna. Di kereta, Yogiri bilang kalau dia bisa ngelihat Mokomoko. Pas lagi ngobrolin teman sekelas, tiba-tiba kereta diguncang kekacauan dari luar. Di tempat lain, Mahardika vampir bernama Lain lagi ngecek kondisi salah satu bandit yang dibutakan Yogiri. Udah disembuhin pakai sihir tingkat tinggi, bola mata diganti juga, tapi tetap buta. Lain bahkan coba ngubah bandit itu jadi keturunannya, tapi hal itu tetap gagal. Lalu tiba-tiba seorang pahlawan cewek dari kelas pahlawan langsung nyerang mereka. Balik lagi ke kereta, ternyata kekacauan itu datang dari pertarungan antara Mahardika Theodisia melawan robot raksasa putih bernama Agresor. Serang mereka nyasar dan hampir ngenain kereta. Tomochika sempat nyuruh Yogiri bunuh mereka, tapi Yogiri nolak karena serangannya itu nggak ditunjukin langsung ke dia. Menurutnya, dia harus punya batas. Kalau nggak, dia bisa asal bunuh orang cuman karena kesel doang. Tapi keadaan makin kacau saat Theodisia yang terganggu sama warga sipil malah nyerang kereta dan ngebekuin orang-orang tak bersalah. Di sisi lain, pahlawan cewek bernama Ryoko Euphemia terus ngejar Lain dan bilang kalau dia nyerang karena Lain ini udah menindas banyak orang. Dan pertarungan antara mereka pun di sini makin panas. Di tengah kekacauan, Yogiri Takato bertanya kenapa Theodisia sang Mahardika menyerang orang-orang tak bersalah di kereta. Tapi bukannya ngejawab, Theodisia malah minta Yogiri bersujud karena dia merasa terganggu. Dan seketika itu juga, Yogiri pun ngebunuh dia tanpa ragu. Agresor, robot raksasa yang jadi lawannya, kaget dan langsung kehilangan semangat bertarung. Lalu dia bilang ke Yogiri kalau dia gak punya niat untuk lanjut berkelahi. Di tempat lain, pertarungan antara Ryoko Euphemia, si pahlawan wanita, dan Mahardika vampir lain masih berlanjut. Dan Lain yang sadar gak bisa menang karena kekuatannya gak mempan, akhirnya mundur dan nyuruh bawahannya cari keberadaan Yogiri.
Sementara itu, agresor ngajak Yogiri negosiasi. Yogiri nanya gimana caranya balik ke dunianya. Tapi agresor bilang dia gak tahu karena cuma bisa balik ke dunianya sendiri yang ada di lantai terbawah. Buat naik ke dunia asal Yogiri, katanya butuh koordinat yang akurat dan energi yang gede banget. Yogiri setuju buat gak ngancurin agresor asal dia bisa bantu nyari cara buat ngedapetin dua hal itu. Setelah negosiasi selesai, roh pelindung Tomochika, si Mokomoko, muncul dan mulai ngasih saran sesuai kepentingannya sendiri. Gak lama, para bawahan Mardika dikejutkan sama kabar kematian Theodisia. Beritanya nyampe ke Shion dan lain, dan mereka langsung sadar kalau pelakunya pasti Yogiri. Padahal Mardika seharusnya kebal terhadap kemampuan kematian instan milik Yogiri. Tapi Theodisia tetap tewas. Shion nyuruh lain buat gak ikut campur urusan kandidat Mardika, dan janji bakal ngebantuin ngurus soal Kurayami. Setelah itu, lain langsung ngontak Masayuki dan nyuruh dia mimpin pasukan abadi ke kota Hanabusa. Yogiri dan Tomochika melanjutkan perjalanan mereka ke Hanabusa. Yogiri nolak digendong agresor karena gak mau kelihatan akrab dan bikin situasi makin ribet. Di perjalanan, Mokomoko muncul lagi dan ngasih Tomochika sebuah pedang yang dibuat dari bagian tubuh agresor yang bisa berubah bentuk sesuai keinginan. Tomochika agak jengkel karena Mokomoko berharap dia bisa langsung jago pakai senjata secanggih itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sampai di kota Hanabusa. Yogiri terlihat kelelahan dan Tomochika nyuruh dia buat latihan fisik biar staminanya naik. Tapi Yogiri bilang dia bukan capek karena kekuatannya, melainkan karena harus terus waspada dan ngelawan monster atau bandit di sepanjang jalan. Atas rekomendasi dari informan mereka yaitu si Kalestin, mereka nemuin hotel super mewah. Di lobi mereka ketemu sama teman sekelasnya yang bernama Yuki Tachibana, yang jalan sendiri karena merasa teman-temannya gak efisien dalam meningkatin level. Yuki ngenalin pasukan budaknya yang dipimpin Risley, dan dari awal udah kelihatan mereka ini gak suka sama Tomochika. Yuki di sini minta maaf atas sikap pasukannya dan bilang pertemuan ini adalah takdir. Tanpa basa-basi, dia bilang pengen Tomochika jadi miliknya dan Yogiri jadi budaknya juga. Hal itu bikin mereka berdua bengong. Ternyata Yuki ini punya gift kelas dominator yang bisa ngendaliin makhluk lebih lemah darinya. Dia juga cerita kalau kekuatannya berkembang pesat karena saran dari siswa lain. Yuki Otori yang punya kelas konsultan, dia nyaranin buat beli banyak budak level 1 yang murah. Dan tiap budaknya menang lawan musuh, musuh itu otomatis jadi budak baru. Terus semua XP-nya bakal dikasih ke Yuki. Dengan strategi itu, level Yuki naik drastis tanpa harus bertarung sendiri. Setelah cerita panjang, Yuki dengan percaya diri lagi-lagi minta Tomochika buat jadi pacarnya, tapi ditolak mentah-mentah. Begitu Yuki pergi, Yogiri bilang ke Tomochika kalau sebenarnya dia bakal lebih aman kalau ikut Yuki. Perkataan itu langsung bikin Tomochika marah, dan Yogiri buru-buru minta maaf. Di tempat lain, Lain sedang berhadapan dengan agresor. Dia sadar kalau lawannya ini, dengan kemampuan kebal dan regenerasi yang luar biasa, bukan tipe musuh yang bisa dianggap enteng. Shin beralih ke hotel, di mana Tomochika udah mulai bosan nungguin Yogiri yang tidur selama 3 hari penuh. Tiba-tiba dari kejauhan, dia ngelihat asap besar membumbung dari kota. Ternyata itu ulah Masayuki, bawahannya Lain, yang lagi mimpin pasukan mayat hidup buat nyerang kota Hanabusa. Di saat yang sama, roh pelindung Tomochika, Mokomoko, ngerasa ada aura niat ngebunuh yang kuat mendekat. Meskipun dia nggak bisa ngeliat wujudnya. Karena panik, Tomochika langsung ngebangunin Yogiri. Begitu Yogiri keluar kamar, dia langsung ngerasa hawa membunuh yang ditunjukkan ke Tomochika. Ternyata orang itu adalah Erika, budak bertipe assassin milik Yuki Tachibana. Dan di sini Yogiri langsung ngebunuh dia di tempat. Dengan santai, Yogiri langsung nelpon resepsionis dan bilang ada mayat di lorong lantai mereka supaya nggak bikin heboh. Di reruntuhan kuno, Tachibana kaget karena koneksi gift-nya ke Erika tiba-tiba putus. Sementara itu, Tomochika baru nyadar kalau orang yang dibunuh Yogiri tadi adalah anak buah Tachibana. Gak pengen ribet sama urusan lebih jauh, Yogiri langsung ajak Tomochika cabut dari hotel. Di reruntuhan, Tachibana lagi diserang monster serangga raksasa. Tapi karena dia punya kekuatan dominator, dia bisa ngalahin monster itu dengan gampang dan langsung nambahin ke daftar budaknya. Dia lalu coba ngeakses ingatan terakhir Erika buat cari tahu penyebab kematiannya. Tapi yang dia lihat cuman kegelapan total. Dia pun salah paham dan mikir kalau Erika diserang dari belakang. Ryoko Aopomiya yang ada di dekatnya nebak, mungkin Erika ini nyoba bunuh Tomochika karena cemburu atau pengen nyenengin Tachibana. Karena gak mau Tomochika kabur, Tachibana nyuruh 2 budaknya yang lain yaitu Risley dan Chelsea buat ngejar mereka.
Pas Yogiri dan Tomochika lagi kabur dari kota, mereka dicegat sama Risley. Si One Master itu langsung pakai sihir es buat ngebukin mereka. Tapi Yogiri malah ngebuat es itu hancur seketika. Kayak es murahan yang rapuh banget. Ternyata dia ngebunuh sihir es itu sendiri pakai kekuatan instant death-nya. Ngelihat sihir andalannya gak mempan, Risley jadi shock. Di sini Yogiri pun ngancem bakal ngebunuh dia kalau gerak macem-macem. Terus dia pun nanya soal kemampuan sihirnya. Yogiri nebak sebagai seorang One Master, Risley pasti ngebawa lebih dari satu tongkat sihir. Lalu mendadak boneka-boneka nyerang Tomochika. Itu adalah ulah dari Chelsea, si Doll Master yang bersembunyi. Tapi Mokomoko sadar kalau insting bela diri aliran Danora dalam diri Tomochika mulai aktif dan dia bisa ngelak secara refleks. Sementara Yogiri di sini pun langsung fokus ke boneka-boneka itu. Chelsea yang ngumpet kaget banget ngelihat targetnya bisa begitu lincah. Dia langsung nyuruh semua bonekanya nyerang bareng-bareng. Tapi dalam hitungan detik semuanya ambruk dan mati. Setelah semua bonekanya kalah, Chelsea dilanda ketakutan. Waktu Yogiri dan Tomochika deketin dia, Chelsea dengan wajah pasrah langsung mohon-mohon supaya nggak disakiti. Di sisi lain, Yuki Tachibana baru tahu kalau budak andalannya yang bernama Risley udah tewas. Dan Chelsea malah bocorin semua info penting. Tapi bukannya panik, dia justru makin tertantang dan pede banget bisa ngalahin Yogiri Takato. Dia pun ngeluarin pasukan kecoa dalam jumlah gila-gilaan buat ngepung Yogiri dan Tomochika. Tomochika yang panik langsung minta Yogiri buat ngebunuh kecoa-kecoa itu. Tapi dia batalin niatnya sendiri pas kebayang bangkai serangga itu bakal jatuh ke kepalanya. Dari kejauhan, Tachibana ngira kalau kekuatan Yogiri gak mempan kalau diserang bareng-bareng. Dan meski sempat diperingatin Ryoko Epomia, dia tetap nekat ngeluarin niat ngebunuh ke Yogiri dengan penuh percaya diri. Yogiri yang rasa ada niat ngebunuh, langsung cari tahu sumbernya. Dalam sekejap, dia terhubung langsung ke Tachibana, dan si Dominator itu pun tewas di tempat. Setelah tuanya mati, pasukan kecoa jadi liar, dan Yogiri buru-buru ngajak Tomochika buat pergi. Di reruntuhan, Ryoko yang sekarang udah bebas dari kendali Tachibana pun keluar, dan dia ngerasa kaget karena sekelilingnya udah berubah jadi padang pasir putih. Hal itu adalah hasil ulah dari Mahardika vampir lain yang langsung nangkep Ryoko buat nyari info soal Yogiri. Sementara itu, Yogiri dan Tomochika balik ke kota Hanabusa dan ngeliat kota itu udah dipenuhi zombie hasil kerja Masayuki, si bawahannya lain. Masayuki ngumumin ke warga kota kalau mereka cuma punya waktu 1 jam buat nyari Yogiri dan Tomochika. Kalau nggak, para zombie bakal dilepas. Yogiri yang kesel karena warga sipil dilibatin mutusin buat datengin Masayuki langsung ke pusat kota. Di sana, Yogiri minta Masayuki buka penghalang kota biar mereka bisa pergi. Tapi Masayuki nolak dan nyuruh pasukan abadinya buat nyerang. Sayangnya buat Masayuki, pasukan abadi itu langsung lenyap begitu aja karena buat Yogiri, apapun yang masih bisa gerak atau berfungsi tetap dianggap hidup dan bisa dibunuh. Masayuki di sini yang gak percaya akhirnya ikut tewas di detik berikutnya. Setelah itu, Ryota, wali kota Hanabusa, muncul dan ngaku kalau semua ini adalah perintah dari lain. Tapi belum sempat mereka mikir solusi, warga yang udah dikendaliin sihir lain mulai nyerang dengan niat membunuh. Ryota coba pakai kunci kota buat ngelindungin mereka, tapi kekuatan sihir lain terlalu kuat. Karena udah gak ada pilihan lain, Yogiri pun terpaksa ngebunuh semua warga yang nyerang mereka. Lain yang nyadar rencananya udah gagal langsung ngeluarin kartu terakhirnya. Dia pun manggil entitas penghancur bernama The Darkness, yaitu si Kurayami, buat nyerang kota ini. Gak cukup sampai di situ, dia juga bikin ribuan klon dirinya yang dikasih instruksi. Kalau The Darkness kalah, mereka semua harus ngehancurin Hanabusa. Yogiri di sini tetap tenang dan mutusin buat ngebunuh The Darkness. Dan bener aja, setelah The Darkness lenyap, ribuan klon lain di langit langsung mulai nyerang kota secara serentak. Tapi karena serangan itu gak ditujukan langsung ke Yogiri, dia nggak bisa ngelawan otomatis. Di momen kritis itu, Ryota ngungkapin kekuatannya sebagai tuan kota. Dia bisa ngelihat semua kondisi kota dan nebak di mana klon lain bakal nyerang. Mereka pun nyusun rencana, Ryota bakal teleport Yogiri dan Tomochika ke titik-titik serangan selanjutnya. Begitu teleportasi berhasil, tepat saat klon lain nyerang, sebuah perisai pun muncul. Itu adalah hadiah dari agresor dan berubah jadi Jirah karena bantuan roh pelindung Mokomoko. Serangan langsung itu akhirnya jadi pemicu yang Yogiri butuhin. Karena semua klon terhubung ke satu sumber, Yogiri bisa ngelacak jalur balik ke tubuh aslinya lain. Dalam hitungan detik, semua klon lain di langit jatuh dan lenyap. Lain yang lagi nahan Ryoko pun ikut tewas, kaget karena semua rencananya gagal total. Setelah semuanya beres, Yogiri dan timnya pun siap ninggalin kota yang sekarang udah aman.
Di sebuah ruangan megah yang gelap, seorang cewek berambut perak tiba-tiba kebangun di dalam peti mati kaca. Masih bingung, dia nemuin rekaman yang ditinggalin oleh Lain, sang Mahardika vampir. Di dalam video itu, Lain bilang kalau rekaman ini diputer berarti dirinya udah tewas di tangan Yogiri Takato. Cewek itu bernama Liz Lotte. Ternyata dia adalah klon sempurna yang diciptakan tanpa ingatan Lain. Intinya, Lain pengen lahir kembali sebagai individu baru biar bisa lolos dari kemampuan kematian instan Yogiri. Sementara itu, di kota Hanabusa yang udah kacau balau, Tuan kota Ryota ngucapin terima kasih ke Yogiri dan Tomochika dan Nora karena udah nyelamatin kota ini. Sebagai bentuk terima kasih, dia kasih mereka mobil. Awalnya Tomochika ragu buat nyetir, tapi roh pelindungnya Moko-Moko muncul dan bilang dengan gaya jenakanya kalau aliran menyetir Danora juga termasuk dalam seni bela diri keluarga mereka yang serba bisa. Jauh di hutan sana, Ryoko Euphonia yang udah bebas dari pengaruh sihir ketemu lagi sama teman sekelasnya yang bernama Carol Esland. Carol buka-bukaan kalau ternyata mereka berdua adalah agen dari dua organisasi rahasia berbeda di dunia asal mereka. Walau organisasinya bersaing, misi mereka di dunia ini sama-sama, yaitu buat ngawasin Yogiri Takato. Cerita balik lagi ke Yogiri dan Tomochika yang mulai perjalanan mereka. Pas Yogiri lagi tidur pulas di kursi penumpang, Tomochika yang nyetir hampir nabrak jurang. Untung dia berhasil ngerem tepat waktu, tapi jalan di depan udah ketutup longsoran batu. Kejadian itu bikin Yogiri keinget masa lalunya yang kelam. Waktu kecil, dia tinggal sendirian di fasilitas isolasi. Sampai akhirnya ditemuin sama seorang wanita muda bernama Asaka Takato. Asaka direkrut oleh organisasi rahasia yang dipimpin pria bernama Yukio. Dan tugasnya adalah jadi pendidik untuk subjek eksperimen paling berbahaya mereka, yaitu si Alpha Omega, alias si Yogiri sendiri yang bisa ngehapus apapun cuman dengan pikirannya. Asaka dibawa ke fasilitas bawah tanah yang ternyata jadi pintu ke dimensi buatan tempat Yogiri dikurung. Pas pertama kali ngelihat Yogiri, Asaka kaget karena yang ditakutin semua orang ternyata cuman anak kecil. Gak tega ngelihat anak itu sendirian, Asaka pun nekat ngajak dia main keluar. Saat mereka keluar, Yogiri yang polos bilang kalau ada iblis yang ngikut dari bayangannya. Karena anak itu belum punya nama, Asaka pun ngasih nama Yogiri, dan itu dari nama anjing kesayangannya. Yogiri kecil lalu nambahin nama keluarga Asaka, yaitu Takato. Jadi sejak saat itulah namanya resmi jadi Takato Yogiri. Balik ke masa sekarang. Di sini Tomochika ngebangunin Yogiri. Karena jalan utama ketutup, mereka mutusin ngambil jalan pintas lewat pegunungan buat nyampe ke ibu kota dan ketemu Shion. Tapi baru aja jalan sebentar, mereka dihadang seekor naga yang langsung dibunuh sama Yogiri. Sayangnya itu baru awalnya aja. Puluhan naga lain muncul dan ngepung mereka. Tapi semuanya juga dibasmi dengan mudah sama si Yogiri ini coy. Lalu tiba-tiba muncul satu naga peti raksasa yang lebih kuat dari lainnya. Aneh banget, naga ini gak nunjukin niat membunuh. Malah dia cuma bilang, kalian telah lolos. Yogiri langsung berhenti naga itu sebelum pergi. Dan naga tersebut berubah jadi cewek bernama Aoi Hayanose. Dia bilang kalau dia murid dari Sword Sen yang bernama Kensei. Dan lagi ngedapetin misi buat nguji para petarung demi nyari kandidat terkuat. Dengar kalau Sword Sen punya kekuatan setara Mahardika, Yogiri pun setuju buat ketemu dia, berharap bisa dapat info soal cara balik ke dunia asalnya. Pas nyampe di lokasi pemilihan Sword Sen, mereka ngeliat ratusan pendekar pedang udah ngumpul. Salah satu murid senior yang bernama Rikuo ngumumin kalau ujian pertamanya adalah Battle Royale, yaitu bertarung sampai mati. Beberapa peserta licik coba nyerang Yogiri dari belakang, tapi seorang kesatria muda bernama Riku datang buat ngebantuin. Sayangnya sebelum sempat bertindak, Yogiri udah ngerasain niat membunuh dari hutan dan langsung ngebunuh semua penyerang secara instan coy. Setelah suasana agak tenang, mereka ketemu sama Lainal, cowok sial yang selalu ngedapetin nasib buruk. Dengan semangat, Lainal nunjukin batu ajaib pemberian Dewi sebagai permintaan maaf atas hidupnya yang apes terus. Batu itu bisa nyembuhin luka atau ditukar item lewat sistem gacha. Setelah itu, mereka pun siap lanjut ke tahap ujian berikutnya bareng-bareng. Kelompok Yogiri Takato akhirnya sampai di depan menara raksasa yang dijaga penghalang magis. Begitu mereka mendekat, roh pelindung Tomochika langsung ngerasa ada aura jahat super pekat dan nyuruh mereka buat mundur. Lainal bahkan sampai muntah karena keracunan aura itu. Tapi untungnya bisa sembuh pakai batu permintaan maaf miliknya. Moko-Moko bilang dia juga tameng biar Tomochika nggak kena efek buruk. Sedangkan Riku masih sanggup menahan level auranya. Dengan santai, Yogiri langsung ngematiin semua aura jahat di sekitar mereka. Bikin tempat itu jadi aman.
Robot raksasa agresor yang ikut mereka nggak bisa masuk karena cuma peserta ujian yang boleh lewat. Jadi mereka lanjut naik lift ke atap menara. Di puncak, murid Swordsen yang bernama Rikuo ngenalin mereka ke tanah air dunia, dimensi terpisah yang dijaga oleh menara itu. Di sana mereka ngelihat lautan monster dan dua sosok yang tersegel, yaitu Raja Suci berbaju hitam dan Dewi Iblis berbaju putih. Tugas para Swordsen adalah ngawasin keduanya. Lalu tiba-tiba cewek penyihir bernama Federica, temannya Lionel, datang dan langsung ngelempar sihir super gede buat ngalahin Dewi Iblis itu. Tapi usahanya gagal total karena waktu di dimensi itu super lambat. Jadi sihirnya baru sampai ratusan atau ribuan tahun lagi. Ujian seleksi kedua dimulai. Mereka harus turun ke lantai 1 dalam 24 jam sambil kumpulin 100 poin. Setelah ngeliat kekuatan para dewa yang tersegel, Tomochika nanya ke Yogiri apakah kekuatannya cukup buat ngalahin mereka. Dan Yogiri cuma bisik-bisik sambil nunjuk ekspresi serius yang bikin mereka panik sendiri. Kemungkinan besar dia jawab bisa, yang artinya Yogiri sendiri bisa ngerusak segel dunia. Karena itu mereka pun mutusin buat buru-buru turun dan keluar dari menara. Federica yang kehabisan sihir minta batu milik Lionel, tapi karena cuma berefek ke Lionel, dia jadi kesel. Begitu masuk ke dalam menara, banyak peserta lain udah tumbang gara-gara monster dan jebakan. Riku nyuruh semuanya hati-hati, tapi kayak biasanya, Lionel malah masuk ruangan jebakan tanpa mikir. Di sana mereka ketemu Teresa, mantan kesatria Raja Suci. Ngerasa lawannya terlalu kuat, Riku nyuruh Yogiri dan Tomochika jalan duluan. Tapi Tomochika ngingetin biar hati-hati, karena ruangan itu penuh kawat tipis yang mematikan. Pas Riku mulai kepepet, Yogiri pun langsung ngebunuh si Teresa tanpa basa-basi coy. Setelah itu mereka pun nemuin tangan Lionel yang masih megang batu permintaan maaf. Dan ternyata Lionel ini masih hidup karena efek dari batu itu. Setelah itu mereka terus turun sampai lantai 98 yang jadi area aman dan ada penginapan. Yogiri nyaranin mereka pisah dulu sebentar. Sementara Riku mutusin buat lanjut terus dan Lionel milih buat istirahat. Karena cuma ada satu kamar, Yogiri dan Tomochika terpaksa tidur bareng. Tomochika di sini wanti-wanti Yogiri buat dia macem-macem karena Mokomoko juga ada di situ. Sementara itu Lionel nunggu hadiah login harian dari sistem. Pas jam nunjukin pukul 12 malam, dia dapat notifikasi promosi ultah ke 20 sistem dan dikasih 100 batu permintaan maaf plus 1 gacha bergaransi. Tapi pas muter gacha, bukannya ngedapetin item yang keren, malah nongol dewinya langsung yang bikin dia bereinkarnasi. Dewi itu bilang kalau dia cuma hampir sebentar dan nyatain kamar itu bakal jadi titik respon buat Lionel tiap kali dia mati. Hal itu pun bikin Lionel makin stres. Di tempat lain, murid Swordsen yang bernama Ai Hayanose lagi bertarung melawan cowok bernama Rikuto Saito. Aoi dapat misi dari Mardika buat ngebunuh Saito. Dengan kemampuan Just Sword, dia bisa nyontek skill lawan dan ngubah realitas sesuai apa yang dia yakini. Setelah berhasil bunuh Saito, pedanya ngasih tahu target berikutnya, yaitu Takato Yagiri dan Danora Tomochika. Gak lama, Hanakawa yang ternyata diselamatin sama Saito muncul dan nawarin diri jadi budaknya Aoi. Shin balik lagi ke penginapan. Tomochika di sini kebangun dan kaget pas ngeliat Yogiri gak sengaja meluk dia. Dia tambah kaget lagi waktu ngeliat Mokomoko kesakitan dan hampir terseret ke dinding. Ternyata Mokomoko ini coba ngintip mereka, tapi malah hampir ketarik ke sistem menara yang nyerap jiwa orang mati. Untungnya Yogiri kebangun dan langsung nyelamatin dia dengan cara ngebunuh sistem itu. Yogiri bilang musuh selanjutnya bakal jauh lebih bahaya dan nyuruh Tomochika buat nyiapin mental. Hal itu dibalas sama Tomochika dengan jawaban manis sampai bikin Yogiri jadi salah tingkah itu coy. Di luar menara, Aoi dan Hanakawa dihadang naga. Aoi pakai jurus Just Sword dan bilang dalam hatinya kalau naga gak bisa terbang, dan realita pun berubah. Tapi meski begitu, naganya tetap nyerang dari darat. Pas keadaan makin gawat, agresor pun muncul ngebunuh naga itu, lalu pergi kayak gak ada apa-apa. Ngelihat arah perginya ke menara, Aoi yakin pasti Yogiri ada di sana dan ngajak Hanakawa buat ikut. Tapi hal itu ditolak mentah-mentah karena si Hanakawa ini udah trauma gitu sama si Yogiri. Di dalam menara, Yogiri dan Tomochika turun cepet banget karena Yogiri ngapus semua teka-teki dan jebakannya. Tapi di tengah jalan mereka dihadang sama Ecclesia, penyihir agung yang bikin menara itu. Ecclesia marah karena semua rintangannya dirusak. Padahal tujuan itu buat ngejaga segel Dewa Iblis. Karena gak mau buang-buang waktu, Yogiri pun langsung ngebunuh Ecclesia kayak biasanya coy.
Di sisi lain, Riku udah berhasil sampai ke lantai 9 dan ngumpulin 100 poin. Tapi dia malah nemuin Federica yang lagi nyedutin Lionel pakai sihir api gara-gara frustasi dan pengen ngebantuin Lionel yang belum punya poin. Sementara itu, Yogiri dan Tomochika sampai di arena gladiator lantai bawah, di mana di sana ada cowok bernama Masaki Kazuno yang lagi nonton dua cewek dari haremnya ngelawan cewek setengah iblis bernama Valerie. Karena pertarungan itu ngehalangin jalan, Yogiri dengan polosnya minta izin buat lewat. Hal itu bikin Tomochika langsung negur karena dia gak bisa baca situasi banget. Masaki yang emang dari awal nganggep ujian ini kayak game, langsung nantangin mereka. Kalau mereka bisa menang dalam pertarungan 3 lawan 3, baru mereka boleh lewat. Valerie pun terpaksa gabung ke tim Yogiri dan Tomochika. Tapi begitu Masaki nyepelein dan bilang cuma pengen ngebunuh Yogiri doang sambil nyelamatin cewek-cewek lainnya, Yogiri langsung kesel. Dia pun langsung nyuruh dua anggota haremnya itu mati. Dan keduanya langsung mati gitu aja coy. Masaki yang malah nyerang balik akhirnya juga dibunuh tanpa banyak ngomong. Valerie yang shock sama kekuatan Yogiri langsung minta tolong. Dia cerita kalau datang ke menara buat nyelamatin teman-temannya yang disisa dan dijadiin bahan bakar buat nguatin segel menara. Yogiri di sini pun setuju ngebantu nyari mereka, tapi bilang dari awal kalau dia nggak bakal ikut-ikutan soal balas dendamnya si Valerie ini. Nggak lama kemudian, Riku, Lionel, dan Federica nyusul ke arena. Mereka lanjut jalan bareng sampai di aula puncak menara, tempat 17 peserta yang lolos diangkat jadi Kesatria Raja Suci. Tapi suasananya langsung kacau pas 4 cewek berambut putih muncul dan ngumumin kalau penghalang lapis pertama dan kedua mulai goyah. Lalu tiba-tiba dua bawahan Dewa Iblis, Origin dan Lut muncul dan ngancurin puncak menara. Urabe si juru pedang langsung nyuruh semua kesatria baru buat bertarung. Di tengah pertempuran, Yogiri ngajak Tomochika dan Valerie kabur ke bawah tanah sesuai rencananya, biar gak nyeret perhatian Urabe. Di atas, Origin dan Lut dengan gampang ngalahin para kesatria. Lut bahkan ngubah lengan Federica jadi permen. Hal itu bikin dia trauma berat. Di saat putus asa, Lionel ngorbanin semua batu permintaan maafnya buat satu putaran gacha terakhir. Secara mengejutkan, gacha itu malah munculin sang Dewi Uwek, yang ternyata dulunya ngasih Lionel kekuatan reinkarnasi. Tapi bukannya ngebantuin, Dewi itu malah bilang dia di pihak Dewa Iblis. Ternyata pacarnya si Dewa Iblis yang bernama Albregama lagi tersegel di menara. Dan tujuan si Dewi dari awal emang buat ngancurin umat manusia biar Albregama bisa bangkit. Lionel di sini pun langsung hancur coy hatinya. Sementara itu, Yogiri, Tomochika, dan Valerie turun ke bawah tanah lewat tangga. Tapi malah kejebak dalam penghalang dimensi yang bikin tangganya gak ada ujungnya. Di sini Yogiri pun langsung membunuh penghalangnya. Mereka akhirnya nemuin ruangan tempat teman-teman Valerie dikurung dalam tabung yang terus nyedot kekuatan sihir mereka. Valerie yang marah banget bersumpah bakal balas dendam dan ngebunuh Urabe. Scene balik ke puncak menara. Dewi Uwek ngumumin kalau dua orang penting, pencipta segel yaitu Ecclesia dan pembasmi Dewi yaitu Masaki udah mati. Jadi dia bisa ngancurin inti segel dengan gampang. Tapi pas inti itu hancur dan Albregama hampir bangkit, dia malah mati sebelum sempat muncul. Semua orang termasuk Raja Suci yang juga tersegel jadi shock banget. Ternyata di sini Yogiri lah yang secara gak sengaja udah ngebunuh Albregama saat coba ngilangin penghalang. Di tengah kekacauan, Valerie manfaatin momen dan berhasil ngebunuh Urabe. Sebelum tewas, Urabe ngasih gelar juru pedang ke Riku. Raja Suci yang akhirnya bebas langsung nyerang sang Dewi yang lagi ngamuk. Dan somehow hal itu berhasil nyembuhin dia pakai kekuatan misterius yang ngerubah kepribadiannya total coy. Gak lama, Aoi Ayanase dan Hanakawa datang. Aoi pakai kekuatan matanya buat ngelihat Yogiri dan langsung kena mental. Dia sadar kalau Yogiri itu adalah akhir dari segalanya dalam bentuk manusia. Panik, Aoi bilang dia cuma nganter Hanakawa dan buru-buru cabut. Setelah semuanya agak tenang, Riku yang udah jadi juru pedang baru pun bilang kalau dia mau balas dendam atas kematian Urabe. Tapi Yogiri malah berdiri di pihak Valerie. Raja Suci langsung bilang ke Riku bahwa dia nggak bakal bisa ngalahin si Yogiri, orang yang bisa ngebunuh Dewa Iblis cuman karena iseng doang. Dan itu kayaknya mustahil gitu buat dikalahin. Akhirnya masing-masing milih jalan mereka sendiri. Yogiri dan Tomochika mutusin buat pergi ke ibu kota. Riku, Lionel, dan Raja Suci juga punya tujuan yang sama. Tapi Yogiri gak mau jalan bareng rombongan besar. Jadi dia cuma jalan berdua sama Tomochika doang. Di sini Riku kasih mereka peta dan sepasang liontin yang bakal berguna di ibu kota. Valerie di sini pun milih ikut sama Raja Suci. Setelah berpisah, semuanya memulai perjalanan baru mereka masing-masing. Di istananya, Shion ngedapatin laporan kalau Aoya Sanose udah berhenti nyelidikin Yogiri Takato
karena penasaran banget sama cowok misterius itu. Shion langsung manggil seseorang dari Jepang yang pernah kenal Yogiri. Ternyata yang dipanggil adalah pegawai dari organisasi yang dulu neliti Alpha Omega, yang merupakan kode nama buat Yogiri ini. Begitu ngenalin diri, si pegawai itu langsung kaget pas sadar dia udah pindah ke dunia lain. Dia pun buru-buru nyimpulin kalau Alpha Omega juga ada di sini. Awalnya seneng banget karena ngerasa Shion udah bawa entitas terkuat ke dunia ini. Tapi senyumnya seketika berubah jadi pulsa waktu HP-nya ngeluarin peringatan. Peringatan itu berisikan segel pertama Alpha Omega telah terlepas. Tubuhnya pun mulai hancur dengan cara yang ngeri banget. Shion yang lihat itu langsung gemeteran dan mikir, siapa sebenarnya Yogiri Takato ini? Di sisi lain, di lokasi bangkai bus wisata, Shinozaki Ayaka, salah satu siswa yang dikira mati, tiba-tiba hidup lagi. Ternyata Ayaka ini adalah manusia buatan yang didukung beberapa unit AI. Unit penyembuhan bilang tubuhnya cuma bisa bertahan 30 menit lagi. Dan unit keputusan ngasih dua opsi, berhenti jadi manusia tiruan atau lepasin semua batasan demi bertahan hidup. Ayaka di sini milih hidup. Begitu batasan dilepas, unit tempur bilang dia butuh banyak bahan organik buat bisa sembuh. Mau gak mau, Ayaka yang awalnya jijik banget akhirnya makan daging naga yang ada di dekat situ. Cerita terus pindah ke masa lalunya Yogiri. Asaka Takato lagi masakin makanan buat Yogiri kecil alias Alpha Omega. Tapi hasil masakannya malah gosong. Yogiri bilang dengan polos kalau makanannya gak enak. Hal itu bikin Asaka kesel dan maksa dia buat ngabisin sambil pura-pura histeris. Meski gak doyan, Yogiri di sini tetap nurut. Asaka ditugasin buat ngajarin hal-hal dasar ke Yogiri. Dia minta robot kurir buat bawain macem-macem, mulai dari buku pelajaran, buku resep, konsol game, sampai anjing lucu bernama Nikori. Sebulan kemudian, bos besar organisasi yang bernama Yukio muji kerja kerasnya Asaka. Dia pun ngasih gaji gede dan juga izin cuti. Tapi pas cuti, Asaka malah diculik organisasi lain yang katanya pengen nyelamatin dunia. Ngerasa ditinggal, Yogiri kecil ngerasa kesepian dan mutusin buat nyari Asaka. Dia pun nanya ke robot kurir dan dapat info kalau peneliti mungkin tahu di mana Asaka berada. Masalahnya, pusat penelitian itu ada di balik pintu transparan yang cuma bisa dibuka dari luar. Di ruang kontrol, para peneliti panik pas Yogiri bilang pengen keluar. Beberapa yang coba ngelarang langsung mati tanpa sempat ngapa-ngapain. Yukio yang datang ke lokasi target ngelihat anak buahnya tewas semua. Dia nyadar kalau Yogiri bisa ngebunuh tanpa harus ngelihat targetnya. Ngerasa udah bahaya, Yukio nyuruh anak buahnya buat nembak Yogiri, tapi semua juga ikut mati coy. Akhirnya di sini Yogiri berhasil keluar dan nanya langsung ke Yukio soal keberadaan Asaka. Setelah tahu kalau dia diculik, Yogiri pun jalan sendiri ke markas musuh. Dia di sini ngebantai siapapun yang coba ngehalangin. Di dalam markas, seorang agen cewek nyandera Asaka dan ngancem bakal nembak. Tapi sebelum sempat ngapa-ngapain, seperti biasa, dia langsung tewas juga. Asaka yang bebas akhirnya kaget ngeliat banyaknya korban. Yogiri cuma bisa diem ngerasa bersalah. Tapi Asaka gak nyalahin dia. Dia pun megang tangan Yogiri dan senyum buat nenangin dia. Setelah balik, Yukio bilang karena insiden ini nyangkut Alpha Omega, mereka gak bisa ngelepas Asaka. Dan Asaka pun setuju buat tetap tinggal karena takut hal yang lebih buruk bisa kejadian kalau dia ninggalin Yogiri. Cerita lalu balik ke masa sekarang. Di sini Tomochika bangun dan ngeliat Yogiri tidur sambil mukanya memerah. Dan dia pun langsung digodain sama Mokomoko, roh pelindungnya. Begitu mereka sampai di gerbang ibu kota, mereka langsung dikepung tentara. Kepala penjaga yang bernama Tarkes curiga karena mereka naik mobil milik pasukan zombie. Yogiri bilang dia kandidat Mardika dan mobil itu hadiah dari tuan kota Hanabusa. Tapi waktu diperiksa dan ternyata nggak punya gift, kecurigaan makin jadi-jadi gitu. Untungnya Yogiri inget soal liontin pemberian Riku. Dan begitu dia nunjukin, semua prajurit langsung pada sujud coy. Ternyata liontin itu punya lambang keluarga kerajaan. Tapi belum sempat masuk, pewaris takhta David datang dan bahwa liontin itu menandakan kalau mereka adalah kesatria Raja Suci yang udah ngedapetin pedang suci. Di sini David pun langsung nantang mereka buat duel. Tomochika awalnya ogah, tapi Mokomoko nyemangatin dan bilang David itu lawannya gampang. Yogiri juga janji bakal ngelindungin dia. Akhirnya Tomochika nerima tantangan. Pertarungan pun di sini dimulai. Dengan gaya bertarung khas Danora yang penuh trik dan gerakan tak terduga, Tomochika pun berhasil sukses ngalahin David dengan sangat gampang. Setelah kalah, David akhirnya setuju nganter mereka ke istana kerajaan.
Di jalan, Yogiri sempat nyentuh tembok kota, dan David dengan bangga ngejelasin kalau itu dilapisin sihir oleh penyihir agung Ecclesia. Dan katanya itu tahan serangan apapun. Yogiri pun langsung ngeh, orang itu adalah penyihir yang udah dia bunuh di menara dulu. Dalam perjalanan menuju istana, Tomochika dan Nora nanya ke David, kenapa banyak banget orang pakai baju zira. David ngejelasin kalau mereka itu para pejuang yang datang buat nantang dunia iblis. Katanya di bawah ibu kota tersegel seorang dewa iblis, dan keturunannya kadang coba buat kabur. Tomochika jadi mikir, jangan-jangan ada lebih dari satu dewa iblis. Soalnya di menara Swordsen beda lagi. Tapi David sendiri nggak yakin dan nyaranin buat nanya langsung ke para kesatria Raja Suci. Begitu Yogiri ngerasa udah cukup dekat sama tujuan, dia bilang ke David buat berhenti nganter. Tomochika pun mulai panik, mikir alasan apa yang bisa mereka kasih ke teman-teman sekelasnya soal kenapa mereka ninggalin mereka di bus. Yogiri lalu nanya dengan tenang, kamu bisa maafin mereka nggak? Dan Tomochika cuma bisa diem tanpa jawaban. Mereka di sini pun akhirnya nyampe di aula tempat para kandidat Mahardika ngumpul. Raja Mani datang buat ngejelasin misi kedua, tapi belum sempat selesai ngomong, seorang siswa sombong bernama Yusio langsung nyela dan bilang dia bukan rakyat sang raja. Raja Mani pun ketawa, terus dengan gampang ngebatalin kemampuan penghenti waktunya Yusio, bikin semua orang melongo. Raja di sini bilang ada satu tugas lagi sebelum mereka bisa jadi Mahardika, yaitu ngalahin dewa iblis yang tersegel di dunia bawah. Di tempat lain, Shion nemuin Aoi Ayanose yang lagi meringkuk ketakutan. Shion kaget karena murid Swordsen sekuat itu bisa sampai trauma segitunya. Belati milik Aoi bilang kalau semua itu gara-gara pertemuannya sama Yogiri Takato. Dan info tentang Yogiri itu dia dapat dari kandidat lain, yaitu si Hanakawa. Shin pindah ke Hanakawa yang lagi frustasi berat di hadapan Lut, sang bawahan dewa iblis. Dengan panik, Hanakawa coba jelasin ke Lut bahwa Yogiri itu bahaya banget dan bisa ngebunuh orang cuman lewat kata-kata. Tapi Lut cuek dan bilang dia bakal minjem kekuatan dari makhluk yang lebih kuat dari tuannya, yaitu adik dari sang dewa iblis yang dulu disegel karena terlalu liar buat ngalahin Yogiri. Balik ke aula, Tomochika nyapa teman-teman sekelasnya. Yazaki dengan sombong bilang dia gak nyesel ninggalin mereka di bus, tapi Yogiri dan Tomochika malah cuek banget. Suasana panas itu adem lagi setelah Akinosora, sang idol sekolah, angkat suara. Dengan kelas idolnya, dia bisa ningkatin kemampuan siapapun yang udah sumpah setia sama dia. Dia nyaranin semua orang buat kerjasama. Dan Yazaki yang tadinya kayak bos besar langsung nyusut di bawah pengaruhnya Akino. Yogiri lalu ngumpul bareng dua teman sekelas lainnya yang bernama Izumida yang punya kelas memasak dan Ayara yang punya kelas membaca. Berkat alat penyamar status dari Kalestin, sekarang kelas Yogiri kebaca sebagai pemburu serangga. Lalu tiba-tiba seorang siswa bernama Fukai yang punya kelas dewa kematian ngedatengin Yogiri dengan pandangan penuh makna. Dia seolah-olah tahu ya kalau Yogiri adalah Alpha Omega dan bilang kalau tuanya udah nggak perlu nanggung semuanya sendiri. Sementara itu, Tomochika didatengin sama Carol dan Ryuko. Dan mereka bareng-bareng nyamperin Yogiri. Ryuko langsung sujud minta maaf diikuti sama Carol. Ryuko panik karena tahu gerbang pertama kekuatan Alpha Omega udah kebuka. Yang artinya, Yogiri ini bisa ngebunuh mereka kapan aja kalau Yogiri lagi kesel. Yogiri santai bilang dia gak gitu, walau dia juga ngaku sempet agak kesel gitu sama omongan si Ryuko ini. Nah ternyata Carol ini dari lembaga internasional, Ryuko dari lab tempat Asaka kerja, dan Fukai dari sekte kematian. Semua ditugasin buat ngawasin si Yogiri ini. Sementara itu anak-anak yang lain dengan Akinosora sebagai pemimpin, para siswa bikin sumpah suci buat gak saling bertarung. Dan yang melanggar peraturan itu bakalan dihukum mati. Yogiri ikut gabung karena tujuannya adalah ketemu Shion dan cari cara buat pulang. Setelah itu mereka pun berangkat ke dunia bawah buat mulai misi. Semua siswa udah pakai kostum sesuai blessing mereka. Itu adalah hasil karya Hanafu Saruna dari kelas dressmaker. Kostum Makino kayak idola, Carol ala ninja, dan Ryuko kayak samurai. Tomochika juga pakai kostum yang cocok sama kelas palsunya, yaitu Egoistic Blacksmith. Tim mereka dipandu sama Riku, juru pedang baru yang ternyata pangeran kerajaan Mani. Sedangkan tim Yogiri dipandu sama David. Pas ngelawan iblis, Carol dan Ryuko nunjukin skill bertarung mereka yang keren banget. Sekarang giliran Tomochika. Dia awalnya ragu, tapi setelah disemangatin Mokomoko, dia pakai jurus khas Dionora dan sukses ngalahin iblis dengan gerakan lincah. Hal itu bikin Riku jadi kagum. Di sisi lain, tim Yogiri ketemu iblis gorila. Kali ini Yogiri mutusin buat pakai pedangnya.
Dia cuma naruh pedang di jalur hawa membunuh si iblis. Dan pedangnya gerak sendiri ngabisin musuhnya. Zazaki dan yang lain langsung kagum melihat cara bertarung Yogiri yang unik itu. Sementara David shock karena semua serangan Yogiri selalu kena titik vital dengan akurat. Di tempat lain, Lieslotte, klon Mardika vampir lain, jadi satu-satunya pewaris darah Origin Blood yang tersisa. Hal ini bikin dia jadi target seorang cewek misterius yang pengen jadi pewaris darah vampir dan ngedapetin keabadian. Tapi waktu cewek itu nyoba nyerang Lieslotte, dia malah mati seketika karena jebakan terakhir yang ditinggalin oleh Lain. Di tengah jalanan ibu kota yang rame, Hanakawa dan Lute, bawahan dewa iblis, lagi muter-muter nyari cara buat masuk ke dunia bawah demi nyari adik perempuan tuannya. Hanakawa nyaranin buat cari info ke Baraja. Di tempat lain, Ryuko Apamiya baru nyadar kalau darahnya udah berubah jadi Origin Blood setelah insiden sama Lain. Di saat yang sama, dia nemuin seorang gadis kecil yang ternyata adalah Lieslotte, yaitu reinkarnasi dari Lain. Dan dia langsung bersimpu di depannya sambil mutusin buat ngerawat dan ngasih nama baru. Habis ngedapetin info dari pelayan bar, Hanakawa dan Lute tahu kalau para kandidat Mardika udah sampai di lantai 5 dan ada festival buat ngerayain itu. Hanakawa langsung panik karena teman-teman sekelasnya juga ada di sana. Pas mereka ngelihat kelompok Yogiri yang sekarang lagi hits banget di kalangan cewek, mereka langsung nyoba menghindar. Tapi tiba-tiba seorang wanita berjubah muncul. Dia adalah Shinozaki Ayaka yang langsung ngehajar Ushio sampai tewas. Sambil ngumumin kalau dia bakal balas dendam dengan bunuh satu teman sekelasnya tiap hari karena udah ninggalin dia di bus. Gak lama sang Mardika Shion datang. Hanakawa panik langsung coba kabur, tapi Lute nahan dia. Shion nawarin info soal gerbang ke dunia bawah asalkan Hanakawa ngasih semua info tentang Yogiri Takato. Setelah ngedapetin infonya, Shion pengen melenyapkan Hanakawa karena udah dianggap nggak guna. Tapi Lute langsung turun tangan dan ngingetin Shion soal janji yang udah dibuat. Dan Shion akhirnya ngalah dan bilang kalau tiket ke dunia bawah bisa dibeli di bar itu juga. Terus setelah itu dia pun pergi. Di sisi lain, Yogiri lagi lea-lea sambil main game dan baca buku seharian. Hal itu bikin Tomochika dan Nora kesel karena ngerasa dia malah santai bukannya ngebantuin ngalahin dunia bawah. Mereka ngobrol soal misi yang tersisa, yang mana mereka harus sampai ke Dewa Iblis di lantai 7 dalam waktu sebulan. Dan soal Ayaka yang anehnya bisa hidup lagi meski diserang naga. Sementara itu Shion dapat laporan kalau para kandidat udah sampai lantai 6. Ngerasa semuanya terlalu gampang, dia memutusin buat kasih tantangan baru. Seorang cowok bernama Haruto yang juga dipanggil ke dunia itu datang nemuin Shion buat minta perpanjangan waktu misi. Shion di sini setuju, tapi dengan satu syarat. Bisakah kamu melenyapkan Takato Yogiri-san untukku? Di tempat lain, Ayaka yang lagi nge-upgrade kekuatan naganya diserang orang tadi kenal. Berkat bantuan unit AI-nya, dia berhasil ngelacak penyerangnya. Ternyata itu adalah teman sekelasnya sendiri yang bernama Ryona Shirayama. Ryona marah karena teman-temannya diincar Ayaka. Meski Ryona jago banget dalam bela diri, Ayaka berhasil ngelukain dia pakai cakar naga. Dari situ Ayaka nyadar kalau kekuatan asli teman-temannya kayaknya disegel atau dibatasin sama para bangsawan. Di dunia bawah, Lute dan Hanakawa akhirnya sampai lantai 1 dan ketemu cewek yang lagi bengong. Dia adalah Mana, adik perempuan Dewa Iblis yang disegel. Sementara itu, pemimpin serikat pembunuh Drag Garden Ryosuke Miyanaga menerima order buat bunuh seseorang, dan pemesannya ternyata adalah Haruto. Balik lagi ke Yogiri, dia ngejelasin ke Tomochika kalau dia bukannya males-malesan, tapi lagi latihan nahan kekuatannya supaya bisa ngedapetin info dari para Mardika tanpa gak sengaja ngebunuh mereka. Pas lagi jalan-jalan di ibu kota, dia juga ngerasa ada banyak orang yang lagi ngincer dia. Di hadapan Mana, Hanakawa nanya dengan gugup kenapa dia bisa bebas dari segel. Mana dengan polos bilang mungkin kakaknya sengaja nyegel dia di tempat yang gampang dibuka. Tapi Lute langsung ngejelasin kalau tuanya udah mati-matian buat ngesegel adiknya yang super kuat itu. Mana lalu nanyain titipan dari kakaknya. Dan Lute yang panik buru-buru ngasih kunci segel. Mana pun senang dan ngajak mereka buat ikut dia. Di ibu kota, Yogiri Takato ngajak Tomochika dan Nora jalan-jalan. Tapi diem-diem dia pengen manfaatin penglihatan tajam Tomochika buat ngenalin para pembunuh yang ngincer mereka. Tomochika yang agak kesal karena Yogiri gak peka sama suasana hatinya, akhirnya tetap setuju buat nemenin. Sementara itu di atas gedung, seorang penembak jitu dipaksa sama cewek loli berbaju merah buat nembak Yogiri. Tapi karena gagal, si loli yang ternyata robot tempur bernama Sumeragi Aoi ganti target ke Tomochika.
Sayangnya rencana mereka gagal lagi karena restoran yang jadi target hancur gara-gara amukan Shinozaki Ayaka. Pas sadar keberadaannya ketahuan, pemimpin serikat pembunuh Drag Garden yaitu Ryosuke Miyanaga langsung panik. Mokomoko, roh pelindung Tomochika, ngabarin kalau dia udah nguasain lokasi pemancar sinyal Ryosuke. Ryosuke yang makin panik coba kabur pakai helikopter, tapi Yogiri dengan gampang ngejatuhin helinya. Di saat yang sama, Mokomoko terlibat pertarungan roh dan sukses ngalahin roh peri bawahan Ryosuke. Bahkan dia ngumumin dengan enteng kalau dia juga udah ngalahin Raja Peri sendiri. Karena udah kepepet banget, Ryosuke pun manggil kartu truf terakhirnya, yaitu Yama, Ratu Neraka. Tapi pas baru muncul, entitas itu langsung lenyap gitu aja di hadapan kekuatan Yogiri, coy. Saat Ryosuke udah kehilangan harapan, Sumeragi Aoi muncul dan nyoba nyerang Yogiri. Tapi Tomochika sigap ngedorong Yogiri buat ngelamatin dia. Yogiri di sini pun ngejelasin kalau robot itu cuma replika buatan Ryosuke yang nyontek teman masa kecilnya. Meski begitu, Yogiri tetap melenyapkan Ryosuke karena dianggap terlalu bahaya dengan kemampuannya bikin senjata dari dunia asal mereka. Di tempat lain, Ayaka terus ngejalanin dendamnya. Setelah bunuh Raja Mani buat ngelepasin segel kekuatannya, dia balik nantang Ryona Shirayama, dan kali ini berhasil ngalahin Ryona. Dia juga ngalahin dan ngebunuh Yuza Izumida, yang ternyata punya kekuatan luar biasa, walaupun kelasnya ya cuma no masak doang. Dengar jumlah korban makin banyak, Akinosora ngumumin ke siswa yang masih hidup kalau mereka mutusin buat ninggalin perintah kerajaan dan lanjut misi dari Marika di dunia bawah. David yang pengen ngelihat lantai 6 nawarin bantuan. Di sana mereka bangun benteng dan siap ngadepin serbuan iblis. Di dunia bawah, Lute akhirnya bilang kemana kalau kakaknya Dewa Iblis Albegrama ternyata udah tewas. Mana gak percaya dan mutusin buat ngebangkitin kakaknya lagi pakai DNA dari lengan yang Lute bawa. Karena itu butuh pengorbanan, Lute kasih kunci segel ke Hanakawa, nunjuk dia sebagai wakilnya supaya bisa selamat. Lute pun di sini pamit sambil ngorbanin dirinya sendiri. Di istana, Shion yang rasa ujiannya terlalu gampang akhirnya ngumumin aturan baru, yang mana buat jadi Mardika, para siswa harus saling bunuh sampai cuma tersisa 1 orang. Pengumuman itu langsung bikin para siswa panik. Di saat yang sama, Ryuko Epemia ngerasa firasat buruk pas sadar kalau gerbang kedua kekuatan Alpha Omega udah kebuka. Di tempat lain, Lisbeth, adiknya Theodisia, lagi ngintai rombongan yang bawa gentong berisi gadis-gadis dari ras iblis. Begitu dia nyerang, Epemia lagi ada di situ langsung turun tangan, ngenalin Lisbeth dan siap buat konfrontasi baru. Di hadapan para kandidat Mardika yang tersisa, Shion mengumumkan dimulainya ujian terakhir, yaitu sebuah battle royale. Aturannya kejam banget. Dalam 1 jam, semua peserta harus mulai bertarung. Siapapun yang tidak membunuh orang lain atau mencoba keluar dari area yang ditentukan akan dilenyapkan oleh Shion sendiri. Hanya 1 orang yang bertahan yang akan lulus. Merasa muak dengan perintah sewenang-wenang itu, Fukai, siswa dengan kelas Dewa Kematian, maju menantang Shion. Ia berkata bahwa akan lebih mudah jika Shion saja yang mati. Shion dengan santai setuju. Jika para kandidat bisa membunuhnya, maka ujian akan berakhir. Fukai yang percaya diri langsung menggunakan kekuatan instant death miliknya untuk melenyapkan si Shion. Dan anehnya, ternyata kekuatan itu berhasil dan Shion pun tewas seketika, coy. Namun saat kemudian Shion hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya memungkinkannya untuk bangkit kembali setiap kali mati. Bahkan levelnya akan terus meningkat setiap milidetik. Hal itu membuatnya pulih sepenuhnya dan semakin kuat. Fukai pun menyadari bahwa lawannya berada di level yang sama sekali beda. Di tempat lain, setelah pertarungan sengit melawan Shizaki Ayaka, Yogiri Takato dan David terjatuh hingga ke lantai 7 dunia bawah. Saat terjatuh, Yogiri teringat percakapannya dengan Asaka Takato. Asaka pernah bercerita tentang etos, sebuah pandangan hidup atau aturan pribadi yang harus dimiliki oleh entitas yang melampaui manusia. Bagi sosok seperti Yogiri, moral dan etika biasa tidak lagi berlaku. Ia harus menciptakan aturannya sendiri. Awalnya Yogiri berpikir untuk pasrah dan mati gitu aja. Namun ia teringat janjinya untuk membawa Tomochika kembali ke dunia mereka. Dengan tekad baru itu, ia berhasil mendarat dengan selamat di lantai 7. Sementara itu, Mana, adik perempuan Dewa Iblis Albegrama, akhirnya terlepas dari segelnya. Ia mengizinkan Hanakawa pergi karena merasa jijik dengan wajahnya. Namun saat Hanakawa dan Lute mencoba kabur, seluruh lantai mulai berubah menjadi daging hidup.
Mereka kini berada di dalam tubuh Mana yang sedang bersiap untuk mengandung dan melahirkan kembali kakaknya. Mengetahui mereka akan terhisap, Lute mengorbankan dirinya agar Hanakawa bisa selamat. Dia mewariskan kunci segel kepadanya sebagai perwakilan terakhir dari tuannya. Yogiri dan David yang tersesat di lantai 7 bertemu kembali dengan Hanakawa yang sedang panik dikejar monster. Hanakawa yang melihat penyelamatnya bersujud memohon perlindungan. Yogiri di sini pun setuju dengan syarat Hanakawa harus menunjukkan jalan pintas kembali ke lantai 6. Di lantai 6, para siswa yang selamat berkumpul di dalam sebuah benteng. Ryuko Opemiya dengan kemampuannya memanggil senjata api modern menjadi salah satu kekuatan utama pertahanan mereka. Di atas benteng, Otoriyuki, siswa dengan kelas membaca, sedang bersembunyi. Bukunya memberikan kemampuan untuk melihat dan menulis ulang takdir. Melihat Ayaka mendekat, Yuki yang ketakutan segera pergi. Saat Yogiri, David, dan Hanakawa sampai di lift dunia bawah, mereka berpapasan dengan Yuki. Merasa ini adalah kesempatan emas, Yuki menggunakan bukunya untuk menulis takdir bahwa ketiganya akan tewas tertimbun reruntuhan. Namun tulisannya tiba-tiba berubah dan malah menyatakan bahwa dirinya lah yang akan mati. Meskipun ia mencoba menulis ulang takdirnya berkali-kali, hasilnya tetap sama. Dalam keputusasaan, Yuki pun tewas seketika. Dia menjadi korban dari kekuatannya sendiri yang tak mampu melawan eksistensinya Yogiri. Di tengah kekacauan Battle Royale, Asaka Mayu, seorang siswi dengan sifat psikopat, sedang bersantai. Ia tiba-tiba diserang oleh dua teman sekelasnya yang bernama Rima dan Nabukawa. Dengan mudah, Mayu menahan serangan mereka. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya tidak berasal dari kelas Priestess, melainkan dari dua dewa kucing, hitam dan putih, yang memberinya kekuatan sebagai permintaan maaf setelah ia secara tidak sengaja terkena dampak pertarungan mereka di dunianya. Kekuatan ini membuatnya kebal terhadap hampir semua serangan. Mengetahui Hanakawa ikut dalam Battle Royale, Mayu memutuskan untuk mengincarnya lebih dulu. Ia pun muncul di hadapan kelompok Yogiri. Namun sebelum ia sempat nyerang, Yogiri yang telah belajar dasar bela diri dari Tomochika berhasil melumpuhkannya. Kucing putih milik Mayu mati seketika, sementara kucing hitam yang marah mengeluarkan kekuatan sejatinya. Namun tetap aja, Yogiri dengan mudah mengatasinya dan membunuhnya juga. Kehilangan sumber kekuatannya, Mayu langsung kena mental dan melarikan diri coy. Di lokasi lain, Tomochika dihadang oleh Mizuki, teman sekelasnya yang ternyata seorang necromancer. Mizuki berhasil merebut roh pelindung Tomochika yaitu Mokomoko dan mengendalikannya. Ia bahkan memaksa Mokomoko untuk melepaskan zira yang dikenakan Tomochika, membuatnya tak berdaya. Tepat pada saat itu, Yogiri pun tiba. Dengan cepat, ia memukul mata Hanakawa agar tidak bisa melihat Tomochika yang lagi gak pakai apa-apa, lalu memberikan jaketnya. Merasakan aura membunuhnya Yogiri, Mokomoko yang berada di dalam tubuh Mizuki menjadi sangat ketakutan. Yang mana hal itu juga dirasain oleh Mizuki sendiri. Hal itu membuatnya gak bisa bergerak. Di sisi lain, Nezaki mengumpulkan sisa-sisa pengikutnya untuk menyerang kelompok Akinosora karena dendam posisi pemimpinannya telah direbut. Saat pertarungan antara kedua kubu siswa dimulai, Haruto, pria yang diperintahkan Shion untuk membunuh Yogiri, hanya menonton dari jauh. Melihat situasi yang semakin kacau dan kedatangan monster yang kuat, Haruto mutusin untuk gak ikut campur dan mengeluarkan kartu asnya untuk melarikan diri. Di sini pertarungan antar siswa pun terus berlanjut di tengah kekacauan dunia bawah. Di dunia bawah, Yogiri Takato datang pas banget buat nyelamatin Tomochika yang udah gak berdaya di depan Mizuki, teman sekelas mereka yang sekarang jadi necromancer. Mokomoko yang sempat direbut dan dikendaliin Mizuki langsung gemeter pas ngerasain aura ngeri dari Yogiri. Dan rasa takut itu bikin Mizuki langsung kaku di tempat. Mizuki yang panik nyangka ini adalah kebangkitan yang pernah dibahas Mahardika. Dia pun ngelepasin Mokomoko dari tubuhnya supaya bisa nerima kekuatan necromancernya yang sebenarnya. Tapi begitu kekuatan itu aktif, dia pun langsung tewas di tempat coy. Setelah semuanya reda, Tomochika minta Mokomoko buat ngebantuin pasang ziranya lagi. Meski sedih karena kehilangan sahabat, dia tetap mutusin buat terus maju. Yogiri yang lihat Hanakawa masih bareng mereka, langsung mikir sebuah strategi. Dia mau ngebawa Hanakawa keluar dari zona ujian biar Shion datang dan ngelakuin eliminasi sesuai aturan. Ini bakal jadi kesempatan pas buat Yogiri ketemu langsung sama Mahardika. Di tempat lain, pertarungan antara Ryuko Opemiya dan Shinozaki Ayaka makin intens. Tapi tiba-tiba ledakan gede yang dipicu Haruto, cowok yang ditugasin Shion buat bunuh Yogiri, ngehancurin area itu. Itu bukan bom biasa,
Tapi ledakan itu berisi nanomesin super ganas. Tomochika dan yang lain selamat karena dilindungi sama Yogiri. Sementara itu Ayaka ketemu dalam kondisi kritis. 60% tubuhnya udah hancur. Unit AI medis ngasih dua pilihan, penyembuhan alami yang lambat atau langsung pulih pakai Dragon Heal dengan resiko dia bakal berubah jadi naga. Di sini Ayaka tanpa ragu milih Dragon Heal demi nerusin dendamnya. Dalam wujud barunya, Ayaka jadi Dragon Warrior dan manggil pasukan buat ngelacak kandidat lain. Tapi begitu nyuruh mereka nyerang Yogiri, seluruh pasukannya langsung lenyap. Unit AI-nya nyadar kalau ada yang gak beres dan deteksi keberadaan Alpha Omega, kode nama Yogiri. AI itu yang sebenarnya proyek darurat buat nyelamatin umat manusia dari kehancuran akibat Alpha Omega. Dia nyaranin Ayaka buat kabur. Tapi Ayaka tetap maksa maju dan akhirnya dia pun tewas seketika. Setelah itu semua unit AI-nya ikut menghilang. Pas semua mulai tenang, Shion muncul di depan kelompok Yogiri. Tanpa basa-basi, Yogiri di sini langsung ngebikin pergelangan kaki Shion gak bisa gerak dan bilang kalau dia cuma pengen jawaban. Shion coba ngelawan pakai sihir penghenti jantung, tapi Yogiri ngingetin kalau dia bakal mati duluan sebelum sihirnya aktif. Yogiri nanya, gimana cara balik ke dunianya? Shion yang udah ngerasa kalah akhirnya nyerah dan bilang, sebenarnya gak ada jalan pulang yang disiapin, tapi dia juga ngasih tahu kalau dunia mereka pernah terhubung. Dan buat balik, Yogiri butuh koordinat dunia asal plus energi besar dari batu Mardika. Masalahnya, batu itu bakal hancur kalau pemiliknya mati. Jadi Yogiri harus nyari yang masih hidup. Setelah ngedapetin info yang cukup, Yogiri pun ninggalin Shion yang udah nggak berdaya itu. Waktu mereka cabut, Shion yang udah sekarat tiba-tiba diserang Slime merah. Bagian dari tubuh Mana, adik Dewa Iblis. Teleportasi Shion jadi nggak bisa dipakai, dan semua kekuatannya dilumpuhin sama cairan Slime itu. Sebelum tubuhnya lenyap total dan jadi makanan Mana, Shion cuma bisa bilang pelan, ingat nama Takato Yogiri. Dia yang bakal jadi akhir dari semuanya. Di ibu kota, dua robot raksasa muncul. Salah satunya agresor yang langsung nyerang robot hitam misterius. Di saat yang sama, cairan tubuh Mana mulai ngebanjirin kota, bahkan nembus penghalang paling kuat. Riku, juru pedang baru, coba nahan, tapi gagal. Sementara itu, kelompok Yogiri sampai di tengah kekacauan itu. Mana muncul dan langsung ngenalin Hanakawa sebagai orang yang ngelepasin dia dari segel. Hanakawa yang panik langsung nuduh Yogiri sebagai pembunuh kakaknya. Mana yang marah siap menyerang, tapi sebelum sempat ngapa-ngapain, dia langsung tewas di tempat. Setelah semuanya kelar, David datang bawa pesawat buat bantu mereka kabur. Karena pesawatnya kecil banget, Yogiri pun minta maaf ke Hanakawa karena gak bisa ngebawa dia. Untungnya Mokomoko punya cara lain buat ngebawa Hanakawa terbang. Di atas pesawat, Yogiri yang capek banget pun ketiduran di pangkuan Tomochika. Dalam mimpinya, Asaka Takato muncul dan ngingetin dia supaya pakai kekuatannya buat hal yang dia mau, bukan cuma demi idealisme atau keadilan orang lain. Sementara itu, Lisbeth, adik Mardika Theodisia, datang ke Ryuko Epemia dan ngasih batu Mardika sebagai ucapan terima kasihnya karena udah ngerawat Lislotte. Sekarang semua yang dibutuhin buat pulang pun udah terkumpul. Petualang buat balik ke dunia asal pun siap buat dimulai.